Om Swastiastu. Halo teman-teman, salam anak Badung. Perkenalkan, aku Ana Agama Prami Iswari, Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2020, Komisi Perlindungan Khusus. Dan aku Putu Sani Pratiwi, runner-up 1 Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2020, Komisi Perlindungan Khusus. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2020, kami telah melaksanakan survei peduli kesehatan mental terhadap anak-anak di Kabupaten Badung. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman dan meningkatkan kesadaran anak tentang kesehatan mental, serta mengajak anak untuk menjadi pelopor dalam menjaga kesehatan mental. Nah, di video kali ini kami akan berbagi informasi seputar kesehatan mental, serta menjawab pertanyaan teman-teman pada survei tersebut. Tentunya pertanyaan akan dijawab oleh seseorang yang bergelut dalam bidang ini, yaitu seorang psikolog dari P2 TP2A Kabupaten Badung. Kira-kira siapa ya? Nah teman-teman, pastikan kalian menonton video ini sampai akhir ya, supaya kalian mendapatkan informasi secara penuh dan paham mengenai kesehatan mental. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita bahas dulu nih tentang kesehatan mental. Nah Sandi, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Nah, jadi kesehatan mental itu menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, serta dapat memberikan kontribusi pada komunitas mereka. Nah, terkait dengan kesehatan mental, ada yang dinamakan gangguan kesehatan mental, di mana gangguan kesehatan mental merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku individu yang mengalaminya. Nah, sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit gangguan kesehatan mental ini juga sebenarnya ada obatnya loh. Ya, tapi sayang di Indonesia gangguan kesehatan mental ini selalu diidentikan dengan orang gila atau sakit jiwa dan sering mengalami kelakuan yang tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung. Padahal penderita gangguan mental ini bisa dibawa ke rumah sakit loh untuk diberikan pengobatan. Ya, sayang sekali ya Sandi, ternyata masih banyak orang-orang yang salah mengartikan gangguan kesehatan mental. Padahal sebenarnya penyebab dari gangguan kesehatan mental ini juga belum diketahui secara pasti loh. Tapi dalam kondisi ini biasanya terkait dengan faktor biologis dan faktor psikologi. Nah, faktor biologis atau yang sering disebut gangguan mental organik itu bisa disebabkan oleh gangguan pada fungsi sel saraf di otak dan infeksi atau misalnya akibat bakteri dari Streptococcus, kemudian kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur, kemudian kekurangan oksigen pada saat bayi dalam proses persalinan, kemudian memiliki orang tua atau keluarga yang menderita gangguan kesehatan mental, lalu ada penyalahgunaan nafsa dalam jangka waktu panjang, dan kekurangan nutrisi. Sedangkan faktor psikologisnya seperti peristiwa traumatik, contohnya mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Kemudian kehilangan orang tua atau disia-siakan pada masa kecilnya. Kemudian juga kurang mampu bergaul dengan orang lain. Kemudian ada perceraian atau ditinggal mati oleh pasangannya, dan yang terakhir ada perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Nah teman-teman, selain yang udah disebutin sama Kak Gomas tadi, sebenarnya Organisasi Kesehatan Dunia itu juga menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi, contohnya seperti sekarang ini yaitu pandemi COVID-19, juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang itu lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental. Nah, stres di sini itu dapat berasal dari ketakutan atau kekhawatiran kita tentang kesehatan, keuangan, ataupun pekerjaan akibat adanya pandemi ini. Nah, benar banget ya Sandi, pandemi COVID-19 ini juga bisa buat orang jadi stres, tertekan karena terisolasi sangat lama ya, iya cukup lama. Padahal sebenarnya kita juga butuh sosialisasi gitu ya biar nggak sumpah gitu. Nah, di sini Sandi, ada nggak sih caranya? Gimana sih caranya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental? Jadi di sini tidak semua ya gangguan kesehatan mental itu dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terkena serangan gangguan mental, yaitu yang pertama, tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang kita senangi. Nah, yang kedua, ada berbagilah dengan teman atau keluarga saat tidak mengalami masalah gitu, Kak Bumas. Nah, yang ketiga, olahraga secara teratur, makan secara teratur juga, dan kelola stres dengan baik. Nah, yang keempat, tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap jamnya atau setiap harinya. Nah, yang kelima, jangan merokok dan jangan menggunakan nafsa. Yang terakhir nih yang perlu kita ingat, kurangi atau batasi minuman beralkohol dan berkafein.
Tuh teman-teman, jadi kita tuh harus tetap olahraga ya biar tubuh kita juga sehat. Terus juga kita harus tetap aktif, tetap cerita terbuka sama keluarga, ya nggak Sandi? Ya, bener banget tuh Kak. Nah di sini ya, dan di sini kita Sandi sebagai anak kita juga bisa loh sebagai menjadi pelopor, di mana pelopor itu merupakan penggerak atau seseorang yang bisa mengedukasi teman sebayanya dalam menjaga kesehatan mental. Jadi kita bisa mengedukasi teman-teman kita untuk tetap melakukan kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, jadi di sini kami sudah merangkum pertanyaan dari hasil survei PKM. Jadi, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sharing. Baik, sekarang kita sudah bersama seseorang psikolog cantik dari P2 TP2A Kabupaten Badung. Ini dia. Nah, beliau adalah Ida Ayu Saraswati Indra Harsani, MPSI psikolog atau kerap disapa Moge Saras. Hai Moge. Hai. Nah, Moge Saras ini merupakan psikolog P2 TP2A Kabupaten Badung. Beliau juga praktek sebagai psikolog klinis di Dian Selaras Psikologi Bali. Nah, sekarang juga beliau sebagai Chief Director Bali Soul Society. Wah, Moge ini hebat banget ya, bergabung dalam banyak organisasi. Tapi belum sampai di situ aja loh. Moge juga merupakan anggota Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Bali dan Associate Member Psikolog Ibunda.id. Nah, Moge, gimana sih keseharian Moge? Apa aja aktivitas-aktivitas Moge? Kalau kesehariannya pasti sehari-hari di P2 TP2A memberikan penanganan psikologis bagi korban, terutama perempuan dan anak yang bermasalah, terutama masalah kekerasan yang ada di Kabupaten Badung. Terus karena tadi kan udah disampaikan juga praktek psikolog, praktek juga karena dalam kondisi pandemi jadi prakteknya online terus sekarang. Bali Soul Society juga masih jalan semuanya. Itu sih sehari-hari, sama menikmati hidup ya. Me time. Wah, ternyata Moge masih aktif banget ya dalam berbagai kegiatan walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, Moge, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih karena Moge udah mau meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menjawab pertanyaan dari hasil survei PKM. Nah, oke Moge, jadi di survei PKM tersebut banyak banget nih pertanyaan. Namun kita udah rangkum jadi beberapa pertanyaan. Nah Moge, pertanyaan pertama nih. Kenapa sih seseorang itu bisa memiliki gangguan kesehatan pada mentalnya? Apakah itu ada hubungannya atau kaitannya dengan lingkungan sekitarnya mereka? Terus gimana sih caranya menolong atau memulihkan mereka yang udah terkena gangguan mental itu Moge? Apakah bisa diobati dengan obat atau bagaimana? Oke, panjang banget ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya masalah kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Kalau menurut WHO, kesehatan itu meliputi kesehatan fisik, mental, sama spiritual. Kesehatan mental itu sebenarnya jarang ya disadari sama orang. Kalau kita kadang-kadang kan kita sering bilang galau, stres, baperan gitu. Kalau buat Moge sendiri sebenarnya baperan itu karena kita mau punya perasaan dan kita punya emosi, kita bisa merasakan emosi itu gitu. Yang dikatakan ada gangguan di kesehatan mental adalah ketika seseorang itu terganggu secara pikirannya, kemudian terganggu secara emosinya, dan perilakunya yang akhirnya berdampak ke kehidupan sehari-harinya. Kayak gitu, jadi aktivitas sehari-harinya terganggu, misalnya karena dia stres, belajar daring, akhirnya dia jadi nggak mau belajar, malas-malasan belajar, ngurung diri di kamar, nggak keluar-keluar kamar, nggak share ke teman-temannya, nggak ngomong juga sama orang tuanya, dan akhirnya malah dampaknya jadi sekolahnya juga berantakan gitu. Terus kalau ditanya ada obatnya atau enggak, obatnya ada karena di dunia kejiwaan, di dunia ilmu kejiwaan itu dikenal dengan ada namanya psikolog dan psikiater. Bedanya adalah psikolog itu ada yang dasarnya pendidikannya itu memang kuliah psikologi. Untuk jadi psikolog setelah tahun 2000-an kita harus kuliah sampai magister psikologi. Magister psikologi profesi kayak Moge tadi, MPSI psikolog gelarnya dapat 2 gelar sekaligus. Kalau psikiater dasarnya adalah kuliah kedokteran dulu, baru kemudian ngambil spesialis ilmu kejiwaan. Kalau di Indonesia, ke psikiater itu perannya dalam hal farmakologi, dalam hal obat-obatan medikasi. Kalau psikolog lebih ke terapi perilaku,
atau terapi kognitif atau pokoknya psikoterapi yang nantinya bisa mengubah perilakunya si klien atau pasien ini atau individu yang mengalami masalah gangguan mental. Dikasih obatnya kapan? Ketika memang sudah ada grade-grade-nya nih, ada level-levelnya. Ketika dia tingkat kecemasannya sangat parah sehingga butuh diredakan dulu dengan minum obat, dia diberikan obat oleh psikiater kayak gitu. Jadi gitu ya Moge Gitu ya. Moge tadi Moge sempat bilang stres gitu kan ya. Terus juga di sini gue masih pengen minta saran. Gimana sih caranya? Ini kan terkait yang kayak cerita-cerita gitu kan. Gue sendiri kadang suka mendem gitu loh Moge, mendem kayak kita cerita juga rasanya percuma karena orang yang kita ajak cerita itu kadang acuh gitu loh Moge. Jadi kayak apa sih itu biasa aja gitu. Kadang juga dia membanding-bandingkan, kamu baru kayak gitu, aku lo kayak gini-gini. Jadi kan kita tuh jadi kayak ngerasa lebih baik kita pendem aja. Sedangkan kalau misalkan semakin lama kita pendem, kita juga bakalan jadi stres kan, jadi bisa berpengaruh sama kesehatan mental. Ada nggak sih saran yang bisa relate gitu Moge? Itu masalah orang kebanyakan. Karena Moge mulai sering ngambil online kan belakangan ini itu nggak mulai itu aja sih, sebelumnya terutama yang usianya dewasa awal itu banyak yang masalahnya adalah susah banget untuk cerita sama orang, susah banget untuk mengekspresikan emosi dan isi pikirannya ke orang atau ke temennya gitu. Walaupun ketika udah ngomong nih ke cerita ke temennya, tapi temennya ternyata responnya tidak sesuai dengan harapan. Banyak kan kasus kayak gitu. Dan akhirnya dia malah jadi memilih untuk jadi tempat cerita aja, tapi dia tidak mau mengeluarkan isi unek-uneknya. Kasarnya jadi tong sampah dalam tanda kutip. Iya benar banget, gue mah sering banget ngerasa kayak itu. Gimana sih caranya kita biar bisa mengekspresikan diri gitu Moge, biar bisa terbuka? Bisa, kadang-kadang nih kita tuh sebenarnya perlunya hanya untuk menyampaikan aja, tidak perlu nasihat kan. Nah, kalau misalnya kita juga perlu tanya nih orang itu, kan nggak semua orang biasanya siap untuk mendengarkan cerita kita. Ya kita sampai dulu, aku mau cerita nih, kalau bisa dengerin aja deh, dengerin ya gitu. Aku nggak apa-apa kok kalau nggak ngasih solusi atau nggak ngasih pendapat apapun, yang penting didengerin. Aku lagi butuh untuk didengarkan, aku lagi butuh untuk bercerita sesuatu. Kalau nggak berhasil juga sama temennya, media untuk bercerita tuh banyak sebenarnya. Ada art, atau seni, terus ada menulis atau macam-macam lah, olahraga. Itu sebenarnya banyak media yang bisa dilakukan gitu. Kalau Moge sendiri dulu memang seneng banget yang namanya katarsisnya, meluapkan emosinya tuh dulu olahraga. Tuh ada juga yang katarsisnya makan gitu, ada gitu. Tapi sebaiknya sih kita jangan terus menumpuk energi negatif atau negative vibes ke dalam diri kita dengan mendengarkan cerita dari orang lain tanpa mau mengeluarkan isi di dalamnya yang negatif juga. Terima gitu kasih ya Moge. Moge ya. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya nih Moge. Separah apa sih kondisi kesehatan mental pada remaja itu dan kenapa itu menjadi isu yang sangat penting Moge? Separah apa? Karena belakangan ini Moge juga nggak melihat hasil penelitian ya, tapi banyak klien-klien yang mulai datang anak-anak dan remaja, karena kalau di psikologi kategori anak dan kategori remaja itu berbeda. Kalau Sandi dan Gumas ini masuk dalam kategori remaja gitu. Kalau anak itu di bawah usia 12 tahun gitu. Itu kalau di psikologi. Nah, parah atau enggaknya lumayan ya, karena anak-anak remaja belakangan ini tuh sudah bisa mulai cari pertolongan. Mereka sudah seeking for help ke psikolog gitu, atau kalau Moge biasanya sama Bali Soul Society itu bikin konseling gratis, konsultasi gratis, udah banyak yang nyari gitu. Dan mereka biasanya ceritanya karena satu, masalah percintaan, dua, masalah sekolah yang tidak sesuai jurusannya yang dipilihkan oleh orang tuanya. Terus satu sekolah nih, bukan jurusan ya, dia mau masuk sekolah A gitu misalnya dia mau masuk sekolah SMA 1 Kuta Utara,
tapi disuruhnya sama orang tuanya SMA 1 MUI gitu. Itu dan akhirnya dia terpaksa masuk di SMA 1 MUI. Itu bikin dia stres, bikin dia tidak produktif, tidak bisa belajar dengan baik. Itu udah banyak sih yang mulai bermasalah sama itu. Karena masalah kesehatan mental itu bukan cuman kalau ada yang namanya pernah dengar namanya bipolar atau berkepribadian ganda, terus ada yang stres gitu, depresi, bukan cuman itu. Bahkan ketika kalian nggak improve atau nggak produktif dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti sudah ada masalah di dalam diri kalian sendiri. Nah, jadi kenapa hal tersebut bisa dikategorikan sebagai isu yang sangat penting? Oke, jadi di sini juga Mas mau nanya, apa sih yang harus kita lakuin kalau misalkan seandainya kita melihat seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental karena dibully, baik di media sosial ataupun di kehidupan secara langsung. Gimana sih, apa yang bisa kita lakukan, Moge? Kalau yang pertama pastikan dia baik-baik aja dulu. Pasti nggak bakal baik-baik saja sih, tapi pastikan kalian siap untuk membantu dia. Karena kesiapan kalian, terutama nih anak-anak forum anak, untuk membantu teman-teman di luar sana, anak-anak di luar sana atau remaja di luar sana yang bermasalah itu juga penting gitu. Jangan kita menolong orang, tapi kita sendiri butuh juga pertolongan. Jadi kita beresin dulu nih diri kita, baru kita juga bantuin mereka gitu. Pastikan bahwa mereka itu nggak sendirian, mereka itu punya teman, punya orang yang ada untuk mereka, ada untuk membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Gitu sih, support yang pertama itu yang penting. Nah, Moge, ini ada nih pertanyaan terakhir nih ya. Kenapa sih insecurity itu termasuk dalam kesehatan mental? Katanya banyak nih kalau misalnya dia waktu ngerasain insecure itu langsung tiba-tiba membenci dirinya, langsung merasa down, itu gimana sih Moge? Terus ada nggak tips buat self love itu gimana? Oke. Insecurity itu awalnya juga pasti banyak hal gitu. Pembentukan diri kita, fisik, psikis, spiritual itu terbentuknya sejak kecil. Pola asuh dari orang tua, dari lingkungan itu juga mempengaruhi bagaimana kepribadian kita terbentuk, termasuk kesehatan mental kita. Banyak yang insecure karena dia trauma karena apa? Bisa jadi ada kekerasan tuh bentuknya banyak kan, ada yang kekerasan fisik, ada yang verbal, ada yang psikis, ada bullying pun termasuk salah satu bentuk kekerasan. Bentuknya bullying juga banyak, sampai ada yang cyberbullying gitu. Insecure bisa terjadi karena banyak hal itu, karena pola asuh, karena traumatic event, ada traumatic eventnya. Jadi kenapa itu berpengaruh, dikatakan ada termasuk ke masalah kesehatan mental? Karena dengan insecurity itu akan mempengaruhi kondisi emosi dan perilakunya dan cara berpikir orang itu, yang tentunya nanti akan mempengaruhi perilakunya di kehidupan sehari-hari gitu. Salah satu tips self love, nah ini pasti belum ikut webinar saya kemarin sama Fat kalau nanya self love-nya. Ayo. Self love itu kalau yang pertama sih cara yang gampang ya gitu. Kita bikin positive self talk. Positive self talk itu positif ngomong sama omongan positif ke diri kita sendiri gitu. Kita yang bikin. Misalnya saya anak yang baik gitu. Saya menerima apa yang ada di dalam kehidupan saya gitu. Saya pasti bisa, saya yakin saya bisa. Tuh, positive self talk. Yang kedua, kita bisa me time. Lakukan me time nih, untuk salah satu cara untuk self love itu adalah lakukan me time, lakukan aktivitas yang kita memang suka. Kita harus punya waktu setidaknya untuk me time, walaupun nih dari Senin sampai Minggu, dari Senin sampai Minggu 24 jam per 7 hari itu harus belajar gitu. Misalnya mau lulus SNMPTN atau SBMPTN, belajar terus, tapi harus juga take a break, harus juga istirahat, take time untuk dirinya, walaupun cuma sekedar jalan-jalan sebentar gitu, itu perlu. Tuh, yang ketiga bisa juga
buat catatan apa sih yang sudah dicapai hari ini, achievement sekecil bangun di pagi hari yang biasanya nggak pernah bangun pagi, atau bisa ngerjain satu soal fisika yang nggak dimengerti temanya gitu, itu juga harus ditulis dan ditempel gitu di tempat yang terlihat. Jadi itu bisa memotivasi kita. Yang terakhir, kalau mau ngajarin klien biasanya peluk diri kayak gini. Jadi bilang, terima kasih ya diriku untuk hari ini sudah membantu aku gitu. Terus minta maaf karena sudah buat capek hari ini gitu. Terus mohon bantuannya, bantu aku ya, tolong bantu aku kayak gitu. Itu simple ways. Oke, jadi satu lagi nih Moge, gue pengen banget nanya. Banyak yang kayak nanya juga nih, apa sih ciri-ciri gangguan kesehatan mental itu termasuk self diagnose nggak sih Moge? Yes, jangan kalau kita kebanyakan baca-baca artikel tapi nggak nanya ke yang memang profesional, itu nanti bisa self diagnose gitu. Jadi mending kalau mau kayak gitu, mending misalnya nih ada, kalau sekarang ya trennya belakangan ini udah banyak nih seminar atau webinar psikologi gitu, apalagi tinggal buka handphone udah bisa langsung ikut gitu, masuk Zoom lah, Google Meet lah, apa udah banyak gitu. Mending tanya langsung sama narasumbernya langsung gitu, yang memang profesional, yang memang tahu gitu. Jangan self diagnose. Membaca oke lah, cari tahu, tapi tidak membuat diagnosa, tidak menetapkan, oh saya ini nih, oh saya depresi nih gitu. Oh banyak nggak cuma 1-2 orang, banyak yang kayak gitu, dan akhirnya itu malah menurunkan motivasinya dia untuk bisa produktif. Bahaya tuh, ingat teman-teman, jadi kita nggak boleh sampai self diagnose ya. Nah Moge, makasih banget ya ini sekali lagi udah mau berbagi sama kita, juga udah ngasih tips, terus juga udah mengingatkan kita kalau kita nggak boleh sampai self diagnose. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita sampai di akhir video. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di-share ya video ini agar video ini juga bermanfaat dan dapat mengedukasi orang banyak. Oke, jadi sampai jumpa di lain kesempatan ya. Semoga kita bisa ketemu di video lain-lainnya. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.